Bukan. Oke, welcome back to my channel. Itu mah beda lagi, Rick. Ini channel gue, Rick. Teman kita yang dari Jogja, jauh-jauh teman kuliah dulunya. Dia jauh-jauh ke Jakarta pengen main katanya ke sini. Sebutin merek nggak, kuliah di mana? Hah? Nggak apa-apa, itu kan bukan merek iklan. Oh, nggak apa-apa. Hah? Sebutin. Nggak apa-apa. UGJ. Unsweng. Bukan. Dia kuliah di UGM, guys. UGM ambil jurusan apa? Hah? Satunya bareng. Satunya apa? Satunya bareng. S1-nya iya bareng. Sekarang dia S2 di UGM. Ambil jurusan MKN, Notariatan nih. Kebetulan saya kerja di notaris. Dia main juga katanya pengen tahu notaris tuh. Lebih dalam katanya. Udah, pokoknya itulah guys. Jadi Erik itu datang ke Jakarta, ya kan, itu alasan Erik. Yang kedua itu Agak apa? itu alasan kedua. Oh, itu alasan kedua. Dulu itu kedua. Parah kedua. Parah. Pertama itu. Yang pertama apa? Ketemu cewek. Ceweknya ya orang sini, ceweknya. Bukan. Aslinya mana? Orang Indramayu. Enggak. Asli orang Jakarta. Gimana? Asli orang Jakarta. Hmm. Kecil di Jakarta. Iya. SMP dia pindah ke Indramayu. Nah, bareng tuh sama Berarti gue. aslinya orang Jakarta dong. Sama gue, iya asli orang Jakarta. Tapi udah menetap di Indramayu sekarang. Rumah di Indramayu. Rumah di Indramayu. Sejak SMP ketemu lah di SMP tuh. SMP di mana tuh? SMP. Udah lah, nggak usah sebutin nggak? Aku. Udah, pokoknya SMP yang ada di Indramayu aja ya kan. Pokoknya Gitu. SMP terbaik. Iya. Baik. Gimana Rik kesan-kesannya di sana, Rik? Ngambil S2 ya kan, sedangkan yang lain kan itu ya kayak kita kerja. Kok ente lebih milih S2 gitu? Sebenarnya sih Simpel. bukan ini, Apa bukan milih S2. Kesan ya, mungkin pandangan orang lain kesannya milih S2 ya. Milih pendidikan, padahal nggak demikian. Kenapa? Iya jelas ente masuk S2 Aku kan berarti. setelah lulus kuliah kan nggak langsung kuliah lagi. Oh iya. Ada jeda setahun. Ada jeda Yoi. setahun. Nganggur. Kagak Oh enggak nganggur. Iya. Kagak. Apa dong? Itu yang menuntut gue untuk kuliah dari setahun itu. Oh, Jadi karena itu. ada pengalaman kerja. Di dalam setahun itu aku ya bukan kerja siapa ya, mengenal dunia lapang lah. Masih masih tikus kecil lah. Oh Tikus gitu. kecil Iya. melihat dunia lapang. Oh ternyata ada nih kerjaan kayak gini. Iya, Ya, sama gue Bapak Ira tahu ya. sendiri lah, gue kan gobloknya minta ampun lagi kuliah. Sama Nggak gitu. nggak ngerti apa-apa. Iya. Jangan Iya. jangan kan kerjaan. Heeh. Teori pun nggak ada. Nggak ada teori ya. Gue baru lulus kuliah. Sedikit, heeh. 6 bulan kemudian, pasal pasal 1320 KUH Perdata itu baru tahu setelah 4,5 tahun kemudian. Baru tahu. Lama itu udah lama sejak semester 3 mungkin ya atau 4. Atau udah lama. Udah lama diajarin gitu, guys. 1320. 1320. Cari nanti komen. KUH Perdata. Jangan nyebut BW guys, nggak boleh. Karena BW itu berarti Bergelit Sweet Boy. Iya, BW itu ya artinya kalau di Indonesia kan KUH Perdata. Tapi kalau kita nyebut 1320 BW itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita nyebut 1320 BW berarti kita harus nyebutin kata-kata di dalam KUH Perdata itu pakai bahasa Belanda kalau nyebutinnya BW. BW iya. Tapi Sekarang kebanyakan dibilangin. memang dosen juga kadang suka Salah, BW. itu salah. Salah guys. Soalnya ada. Salah guys, nggak boleh ya. 13 Buat BW. Nyebutin kata-katanya Kesat. BW. Kalau 13 KUH Perdata nyebutin kata-kata isi pasalnya itu ya bahasa Indonesia karena KUH Perdata udah diekstrak, udah dihilangkan BW itu. Nggak boleh ya. Dia harus KUH per. KUH per. Nah, berarti kan ada kesan-kesannya nih, Rik. Ente masuk S2, itu pergaulannya gimana, bedanya sama di Cirebon ya kan, beda Jogja sama Cirebon, bahkan sama Jakarta beda.
Ya aku kan online gue. Online. Tapi kan kayak lihat di status ente itu kumpul sama temen. Itu kan UAS doang. Oh, UAS. Aku sebulan doang di Jogja, belum mengetahui secara luas. Tapi balik lagi itu alasan ke Jogja itu Kenapa? sebenarnya nggak semata-mata orang lihat sih, wih kuliah masih muda lanjut kuliah. Kagak bro, tuntutan. Yang pertama sebenarnya Ini bekal juga ya kan. jadi ada dua modal. Sebenarnya ada kerjaan bokap gue yang belum selesai. Bokap gue yang belum selesai. Nah, Belum selesai. selesai. Ya, Kalau ya. diceritain selesai lah. Privacy keluarga. Oke. Urusan keluarga itu kerjaan urusan keluarga. Jadi pemanfaatan ya jahat sih sebenarnya. Ya. Anak dimanfaatkan untuk kerjaan. Enggak, mungkin bapak ente pengen lebih maju anaknya. Kagak. Gua lihat dia manfaatin gue untuk kerjaannya dia. Nah, ya udahlah, aku ikhlas tuh nerima itu. Yang pertama kayak kebutuhan bapak gue. Yang kedua, oke lah, aku juga butuh kerjaan. Karena gue goblok kan nggak ngerti apa-apa, diarahin. Bersyukur, alhamdulillah diarahin. Ternyata ada loh kerjaan kayak gini. Iya. Jadi Itu guys pelajaran buat kalian kerjanya juga. masalah tanah guys. Ya, Masalah jadi tanah. sebenarnya sih intinya ya cari ilmu lah sampai ke ujung Cina. Apa gimana? Enggak, bukan. Gimana? Cari ilmu. Apa? Lu nyesel guys kalau jadi orang goblok tuh nggak enak sumpah. Nah, kita juga termasuk orang goblok pas S1. Iya. Baru menuntut ilmu setelah lulus. Parah. Pokoknya kalian itu intinya harus punya mimpi dulu guys. Aku baru punya mimpi setelah lulus kuliah. Dengan adanya kita punya mimpi, kita bisa merealisasikan mimpi kita. Jadi ada tujuan hidup, apa yang harus dicari, apa yang harus dituntut ilmunya. Iya. Jadi Pokoknya kunci utamanya mimpi dulu sih, mimpi. Nggak punya mimpi tuh mati rasa. Padahal gampang loh punya mimpi, cuman kok kita nggak punya gitu. Ya kan? Iya. Jadi sebenarnya kita tuh punya mimpi gimana ya? Jadi kadang mimpi itu timbulnya itu pada saat kita ada kesulitan, Rick. Mimpi timbulnya itu menurut saya sih. Kesulitan apa? Kesulitan entah itu ada tekanan dari keluarga, ya kan, ekonomi. Baru kita tuh bermimpi, saya tuh sebenarnya pengen seperti ini. Gimana caranya? Itu ya kejutan buat kita. Air putih dulu. Air putih dulu biar nggak ngeblank. Aqua. Jangan merah. Gak boleh. Merah. Ini dikat bro. Apa Enggak, yang maksud masih gue ada? air putih nih. Kasih tahu Ya, bahwa minuman level tertinggi itu level tertinggi itu air putih kesehatan tertinggi dibandingkan kopi. bukan kopi. Air putih. Tulang Kita minumnya air putih bro, air putih. Indonesia apa sih? merah air Gak putih. jelas. Nah, Rick, lu pas kesini di ini enggak? Pas ke Jakarta, di Rapid atau apa gitu, ada nggak? Itu pemerintah kan sekarang lagi musim kopi kayak gini, Rick. Kemarin kan gue itu OTW Jogja yang berlaku 2 minggu. Pokoknya tes rapid itu pakai keterangan sehat antibody namanya. Kalau antibody itu yang diambil darah. Nah, sedangkan pas aku mau ke Jakarta, aku kan ya adalah dapat informasi dari teman-teman bahwa tanggal 18 sampai Antigen atau apa itu ya? sampai 8 Januari, 18 Desember sampai 8 Januari itu diubah peraturannya. Jadi antigen itu mahal bro, paling murah Berapa ya? 350.000 sampai 500. Ya segituan lah ya. Tapi pas kemarin alhamdulillah lolos aku. Lolos. Jadi KAI karena belum benar-benar menerapkan. Nah, betul. belum siap kayaknya. Tapi percaya nggak sih adanya COVID ini? Nah, Adanya COVID. COVID. Percaya nggak tuh menurut ente sendiri gitu ya? Kalau nggak percaya itu salah sih bro. Salah juga ya. Salah juga. Apa salahnya ya kan? Apa gitu. salahnya? Kita jaga Apa salahnya pakai mencegah? masker, ya kan? Apa salahnya mematuhi kesehatan, protokol kesehatan itu kan Betul. baik. Hmm. Selama itu baik ya udah do it. Ya, jadi
Meskipun kita nggak percaya juga ya gimana lagi pemerintah menganjurkan Jadi seperti gini, itu. jadi gini ada kisah agama bro. Ada kisah agama. Ini yang Islam bro. Sorry kalau yang non Islam ya. Iya ini bukan tapi bukan Islam juga sih maksudnya. untuk umum kisah, juga. Kisah apa ya? Sejarah kisah Nabi. Ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya. Bukan hanya untuk Islam. Jadi ada Islam juga bisa. Iya. Jadi ada kerajaan Firaun. Firaun tuh banyak bro, bukan Firaun tuh satu orang. Firaun itu Banyak. Firaun tuh ada ya taruhlah 5 atau 10 orang raja. Jadi raja itu raja 10 orang itu namanya Firaun semua disebutkan Firaun. Gitu, saya baru tahu deh. Iya. Ini dari mana? Bener nggak? Benar ada ini ada. Benar ini. Saya Firaun itu banyak. Nah itu salah satu Firaun. Aku nggak terlalu pintar agama bro, sorry. Cuma ini setahunya dasarnya ada dasar. Ya kan? Kalau dalam searching sendiri aja, ngobrol sendiri. Dasarnya kayak gini. Jadi salah satu raja itu menentang Tuhan, jadi menentang dan mengaku bahwa dirinya Tuhan. Jadi berkuasa. Itu iya. Berkuasa saking punya takhta yang berlebih, harta yang berlebih. Nah, kemudian beliau itu Firaun itu dikasih cobaan. Lalu Cobaan. Aduh, aku lupa bro. Enggak. Oke, lanjut bro. Pokoknya kesimpulan ya. gimana intinya dah? Intinya penyakit itu lalat. Oh iya. Lalat, itu lalat masuk ke hidung. Bukan ke minuman, bukan. Oh, ke hidung. Masuk ke hidung, ke otak. Nah, di sini. Ke otak, dia kayak gini. Waduh, lalatnya hidup di sini. Iya. Grogotin otaknya. Mati lagi dia. Siapanya yang mati, lalatnya apa? Firaunnya lah. Lalatnya. Di dalam lalat. Hah? Gara-gara lalat. Gara-gara lalat. Maksudnya ini masuk ke Firaun. Yang mati lalat. Yang mati Firaunnya. Artinya ketika kita menentang Tuhan, Allah itu sangat mudah untuk memberikan cobaan hal sekecil apapun. Lalat loh bisa jadi pembunuh gitu ya. Pembunuh, lalat kecil, kita manusia gede. Cabut nyawa ya. Mana ada yang tahu kan? Maksudnya aku menyambungkan dengan lalat dengan COVID virus ini, corona betul. Jadi yang lalat pun agak gede sedikit masih bisa dilihat oleh kasat mata. Kita COVID nggak bisa dilihat kasat mata, tapi kita berani menentang protokol kesehatan. Nggak boleh bro, itu artinya menentang Tuhan. Oh gitu ya. Itu kesimpulannya itu. Jadi termasuknya karma COVID ini. Sebenarnya tingkat cobaan yang lebih tinggi daripada Firaun. Iya. Berarti kita itu bisa diukur dari udara, ya kan? Bukan. Ya gampangnya ya sebagai motivasi buat kita. Kalau kita menentang itu berarti kita itu lebih parah daripada Firaun. Gitu. Jadi jangan menentang kodrat penyakit yang diturunkan dari Tuhan. Betul. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Pokoknya positif, berdoa, ikhtiar dan berdoa. Asik jalanin asik. Takut jangan udah lagi. Covid kan salah satunya karena AC juga. Di ruangan yang tertutup nggak boleh itu ya. Nggak ini apa namanya? Merokok kalau ber-AC itu merusak paru-paru. Nah itu masih ngerokok. Aku mau vape. Oh tadi barusan. Tadi AC-nya ya? Enggak. Mati. Enggak emang mati. Oh mati. Mati tuh. Pengetahuan itu bro. Ya gitu. Berarti balik lagi nih ke Jogja, berarti kan Jogja itu terkenalnya seperti itu, Rik. Ya memang kota pendidikan katanya ya, kayaknya itu beda kalau Malang. Emang the best bro, Jogja the best. Aku baru sebulan udah ngerasain. Aku sekarang jadi candu ilmu bro. Candu ilmu. Ya, memang kota ilmu ya. Kota ilmu, jadi memang benar sih bro. Ilmu apa aja? Orang itu, aku orangnya paling malas gitu, malesan. Jadi harus
didukung dengan lingkungan. Kalau lingkungannya nggak bagus, aku ikutan nggak bagus. Fleksibel. Orang yang apa ya? Fleksibel apa? Level bawah bro, kemampuan level bawah. Yang bagus itu lingkungan apapun kita harus tetap bagus, tapi itu susah itu umum. Berarti... Ya tahu sendiri lah, gue S1 bergaul sama kan sama kita juga. agak yang lainnya. Berarti kita nggak benar gitu. Yang lainnya. Oh, yang lainnya. Jadi gue keikutan nggak benar. Iya. Nyesel gue bro. Iya itu guys. Jadi pengalaman ini, tapi ada makna dan di tapi sisi itu ada maknanya juga. Kalau kita nggak ngalamin itu, kita nggak tahu. Kita nggak bisa berubah. Betul, kita nggak tahu berubah. Jadi harus kecemplung dulu, harus salah dulu, baru bisa benar. Tapi ada yang bagus bro, mencegah. Mencegah ya. Nggak harus kecemplung, tapi susah itu bro. Susah. Mencegah tingkat dewa itu. Tingkat tinggi tuh udah mencegah. Udah. Susah itu. Tapi lu bisa nggak mencegah? Sebenarnya kalau untuk sekarang bisa, karena ya. Jadi nggak harus kecemplung dulu, harus sebenarnya salah mencegah dulu. Itu gampang kalau misalnya kita punya kesibukannya benar-benar punya niat yang bagus, kan? Jadi kayak contohnya sekarang gue lagi sibuk kerja nih Rick, jadi buru-buru mikirin main nongkrong gitu enggak, malah lagi ngejar suatu cita-cita, pengen punya apa. Iya kan? Lu udah ngelakuin sesuatu, timbullah mimpi lu, iya, yang mimpi karena kok gini-gini aja gue kuliah juga. Contohnya gue kadang suka iri sama adik sendiri gitu ya kan, dia bisa gini contohnya kan ngumpulin ini. Tapi gue pas kuliah enggak kayak gitu Rick. Kan itu jadi ada acuan genjoran buat kita, berarti gue sekarang nih jangan kayak dulu santuy-santuyan ya kan, nggak boleh, berarti harus lebih tapi ada loh orang berarti kan punya mimpi setelah kerja. Iya kan? Iya. Sama kayak gue, berarti kan setahun itu. Iya kan? Iya. Tahu dunia kerja baru punya jadi mimpi. ente tuh sebenarnya nggak langsung tak pengen kuliah S2. Enggak ya, gara-gara udah kerja, gua harus kuliah nih. betul. Nah gitu. Ya sempat kepikiran juga, saya juga pengen ini, pengen nerusin S2 gitu. Iya, gue tahu pasti pengen nerusin. pasti. Ya nanti mungkin lah budgetnya guys. Ya guys, doain guys. Amin. Ya. Tapi ada bro di anak kampus S1. Ya aku nggak tahu sih. Cuma positif aja positif. Positifnya gini. Dia lapangan belum ada, tapi dia udah sadar akan mimpi. Bagus ya. Jadi dia tuntutan ilmunya sadar. Ini gue harus nuntut ilmu ini. Ini butuh nih. Pasal ini butuh nih. Iya. Masalah kayak gini. Iya, jadi tahu teorinya untuk diterapkan di mana gitu. Jadi bisa berimajinasi di dalam buku yang disampaikan. Kalau kita kan harus teori dulu, harus lapang dulu. Kalau baca teori, ini lapangnya kayak gimana? Jadi susah buat paham ya. Tapi kalau udah lapang ya, oh ini mah iya kayak gini, lapangnya kayak gini kan. Berarti jadi harus tahu lapangnya dulu, baru belajar. Kalau dia belajar dulu, terus berimajinasi, oh nanti ada masalah ini. Gila. Ada itu ya? Ada di musola ada. Hebat. Teman kita juga. Banyak. Bagus juga sih suatu universitas. Aku malah ya. Meskipun swasta tapi biasa. Tapi sebenarnya kita kuliah di mana aja sih sebenarnya? Iya. Di mana aja? Kita yang beradaptasi nih, yang kita yang di swasta. Jadi bagus nggak swasta itu? Hah? Bagus nggak? Bagus lah, bisa S2 lanjutin di UGM ya kan? Itu lulusan mana dulu S1-nya kan gitu. Saya bisa kerja di sini. Alhamdulillah. Kasih banyak. Oh ya bro. Ini dia skripsi. Iya. Skripsi tentang minuta akta yang hilang. Minuta akta yang hilang. Skripsi itu. Hilang bro. Sekarang tidurnya di kantor. Dia kerja tidurnya di minuta akta, di tempat minuta akta. Iya. Disuruh jagain minuta akta agar tidak hilang. Harusnya skripsi saya itu kesimpulannya sekarang. Iya. Bu revisi.
direvisi. Revisi. Saya mau nambahin. Boleh nggak ya skripsi yang udah mau di- nambahin? Tanda- Hah? Boleh nggak ya? Iya, udah di perpus udah masuk Tapi makin kampus. jitu, makin jitu. Gitu ya. Orangnya di mana sekarang ada fotonya tidur. Atau enggak ini ditambahin ke lampiran? Lampiran gambar. Ya enggak, tulisan lampiran tuh enggak harus gambar. Tambahan Tambahan. yang Jadi tidak ada kutipan gitu ya, Iya, kutipan dari penulis. tidak masuk ke ranah skripsinya, tambahkan doang. Macet lah. Lampiran basah. Dia sempat pusing juga pas skripsi, lucu pas waktu itu. Emang tingkat tertinggi kuliah itu kan skripsinya. Sekarang ente berarti mau tesis ya nanti ya. 2 tahun kan S2 ya? Iya. Enggak, 1,5. 2,5 jatuhnya sih. Setengahnya skripsi. Ya iya 2 tahun dong. Iya. Ya udah sama aja. Sama aja lah. Tapi yang aku alamin ini kalau di dunia notaris PPAT itu kan semenjak tahun 2001 apa 2000 ya, pokoknya sekitar tahun 2000 lah. Itu kan aturan baru bahwa wajib S2 Iya. kalau ingin menjadi notaris PPAT. Yang aku lihat itu sebenarnya kurang efektif prosedurnya. Belum Karena terterapkan ya. kaget dunia notaris PPAT itu harus punya lapangnya, juga harus punya. Kalau menurut aku magang, wajib magang, habis itu kuliah itu buat persyarat. Nah, wajib magang itu buat persyaratan masuk kuliah. Habis kuliah Harusnya magang itu ya. lagi, magang lagi baru kuliah itu buka. ya. Magang, kuliah, magang. Malah bagus yang dulu loh. Jadi pendidikan profesi. Iya dulu ada pendidikan profesi, jadi nanti apa ya, spesialis notaris ada, Jadi nggak pakai gelar bro. nggak pakai gelar, spesialis notaris, Spesialis. Jadi ya, SPM. materi yang disampaikan pendidikan profesi itu benar-benar untuk pembuatan akta khusus. Jadi ahli dalam pembuatan akta. Nah, sedangkan S2 itu campur bro. Jadi 50 teori ilmuwan, 50-nya praktek pembuatan akta. Jadi pembuatan akta ini nggak maksimal komparisinya. Jadi nggak ahli Jadi di dalam. si notaris pun yang setelah ALB atau apapun itu ya kan, ujian-ujian apa, setelah jadi notaris mesti gimana lagi gitu. Jadi masih kagok lah. Kagok. Nah, Kagok sedangkan buat akta juga ya kan. sedangkan yang pendidikan profesi itu dia ahli dalam pembuatan akta. Itu udah ahli pasti ya. Pasti. Karena kan kerjaannya dia pembuatan akta. Cuman kelebihannya S2 yaitu teorinya bagus, ilmuwan, secara ilmuwan. Kalau ada masalah-masalah, pokoknya hidup dalam masalah penotariatan itu bagus. Itu ruang untuk penotariatan. Apa nih perbedaan menurut Erik Jakarta sama Jogja? Kan semua ini Aku baru sebulan bro, mungkin bisa membandingkan sedikit ya. sedikit ya. Dari pergaulan, cara fashionable-nya ya kan, penampilan ya kan, lingkungan. Pasti kali lah pernah main malam di Jogja, bedanya main malam di Jakarta gimana? Di Penampilannya fashionable sama sih bro, kayak Sama, Jakarta. sebenarnya sama. Kota besar kan, Jogja kan kota lumayan besar. Ada 5 kabupaten. Ingat Jogja itu provinsi bro. Aku ke Jogja baru tahu bro. Ternyata ada 5 kabupaten. Pikir aku Kabupaten Jogja, Provinsi Jogja. Ternyata ada Bantul, ada Sleman. Nah provinsinya itu namanya Jogja. Goblok banget. Kita geografis dalam aku goblok banget coba. Hidup di dunia sama harus hukum geografis kurang. Aduh, Pemerintahan itu wajib. pemerintahan itu bagian daripada Prinsip. hukum. Iya. Itu Hukum itu apa sih, Rik? Hukum itu, Rik? Hah? Nggak jelas ya? Nggak jelas apa? Nggak boleh bro. Kita- Maksudnya jurusan anak-anak hukum nih rata-rata nih, Rik, pada gondrong, nggak jelas, udun mulu. Itu nggak kalau di sana? Kalau di UGJ kan gitu. Oh iya, enggak. Kalau S2 kagak. Oh. Ya, aku lihat kagak. Jadi dia itu benar-benar udah mempunyai tujuan hidup masing-masing. Jadi punya prinsip, pada punya prinsip semua. Iya, sekarang udah Jadi, matangnya ya. Sebenarnya jadi beda sih beda. pertemanan itu bukan ikhlas berteman, Apa?
Jadi Memang ada pemanfaatan. ada Ya, pasti juga, cuman tapi ya tak pasti sih. pasti ada kayak misalkan kita ya Jadi kayak contohnya enggak gini. Maksud aku kalau ada masalah ya udah bodo amat gitu. gitu. Nah, kalau waktu kita kecil kan ada masalah ya sedih, bareng-bareng. Kalau ini udah, Ini ya udah kalau nggak ada keterkaitan sama gue ya udah gitu ya. Iya. Masih bodoh gitu. Sebodoh. Jadi punya goals masing-masing. Punya goals masing-masing betul. Tapi enak juga sih bro kayak gitu. Jadi gimana kalau enak itu? Jadi orang lain nggak bisa ngurusin hidup gue gitu. Iya. Jadi masing-masing ya tes. Teman-teman kita yang masih itu yang di sana banyak kan, yang masih belum tentu mau kemana jalannya gitu tuh, antara kerja atau kuliah lanjut S2. Aku nggak enak kayak jawab kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak enak ya. Karena Tapi ya aku sendiri masih berproses. betul. Kecuali Iya. aku udah goals, udah Ya, maksudnya ya paling motivasi tidak lah gitu. motivasi seadanya. Iya. Seadanya dari aku sebagai seadanya. sebagai Iya, mahasiswa. Mahasiswa. Sebagai mahasiswa, Iya. bukan sebagai sukses man. Iya belum kita belum sukses man. Tapi berproses, doain bro, semoga kita berdua sukses. Iya siap. Air putih dulu. Minum Ini dulu. cheers dulu. Yang penting mimpi gitu. Itu penting loh mimpi. Mimpi itu penting. Penting ternyata. Jalan dari sukses. Ternyata dari kita SD itu kenapa guru SD nanyain mimpi? Itu alasannya agar punya tujuan. ketika anak mempunyai mimpi, kita itu mempunyai tujuan apa yang harus kita capai. Nah, ketika kita mempunyai mimpi, misalkan aku mau bikin perusahaan air putih nih. Gak mungkin anak SD pengen jadi pengusaha air putih. Oh, belum nyampe. Polisi, Oh, iya. polisi, pilot, Oke. ya kan. Kebanyakan apa tuh? Gak ada PNS juga, gak ada. Saya mau jadi PNS. Gak ada. Bener loh. Polisi, ABRI, TNI, Berarti dokter lah. dokter ya. Contohnya Kebanyakan dokter. dokter kebanyakan. Berarti ketika dia anak itu mempunyai mimpi dokter, oh aku harus punya mimpi nih, dokter. Mau nggak mau, dia harus merealisasikan mimpinya Iya. dengan cara belajar yang terkait dengan dokter. Tanya ke guru harusnya, Bu, Iya. dokter tuh belajarnya apa aja? Biologi. Biologi. Sedang kalau misalkan nanya ke orang tuanya nggak ngerti gimana? Pasti ngerti untuk dasarnya, Dasar cuma sih. dalamnya mah belajar sendiri. Tapi pada kenyataannya, Tapi pada kenyataannya orang Indo bro yang aku lihat. iya orang Jadi Indonesia. mimpi hanya sekedar ucapan. Jadi nggak benar-benar dia itu mempunyai mimpi. Oke bro, susah. Gimana? Dia nggak punya mimpi tuh. Susah juga Ya sih kita kalau mau ngomongin Indonesia itu. terbuktinya gini, terbuktinya ketika orang itu nggak punya mimpi, dia Iya. itu Apa? nggak sadar akan sebagai siswa, kedudukan sebagai siswa mainnya nongkrong. Tapi ada goals juga dari anak-anak Indonesia ini kan katanya di Jogja sendiri mau ada taksi apa yang terbang di atas tuh. Itu drone taksi. Tahu nggak? Iya, bentar. Drone taksi tuh. Itu yang memang sih nyiptain bukan Indonesia tapi launchingnya itu di Jogja. Itu gimana, Rik? Ada nggak di sana? Belum ini ya? Iya bro, aku mau cerita sedikit bro. Kemarin aku diskusi sama temen aku di Jogja. Apa nih? Terkait dengan pendidikan, urusan menanya terhadap sekolah. Oh, jadi menanya. Ada yang mau nanya enggak? Gitu. Enggak ada bro. So, lu sekolah lu SMA. Ketika guru nanya ada yang mau nanya enggak? Ada Diam yang ya, nanya pasti enggak? ya. Diem. Malu juga sih. Malu, Takut. takut.
Dua, malu takut. Kenapa bisa anak Indonesia tipikalnya orangnya malu dan takut? Padahal suka malu-maluin. Enggak. Oh enggak. Saya serius bro. Serius. Aku sedih nggak ada Sedih. ini. Iya. Dari satu kelas Hmm. nggak ada yang nanya. Ya taruh misalkan ada yang nanya 1-2 orang, itu sedih juga sih bro. Dari 40 siswa yang nanya cuma 2 orang, Kenapa? sedih. Nah, berarti kan itu tadi malu takut. Itu kita itu dari kecil dikasih asupan-asupan sama orang tua untuk jangan. Itu merusak mental kita loh. Jangan. Serba Jangan. dilarang. Serba Masa kecilnya, dilarang. ya kan? Main ini jangan. Terus Sentak jangan. hal kecil anak kecil yang dilakukan tidak diapresiasi. Hmm. Contohnya dia hitung-hitungan dari 10 soal, yang benar cuma 1 soal. Hmm. Kalau di Indo kebanyakan yang aku lihat dimarahin. Kamu nggak belajar ya? UAS kok cuma bener 1. Iya. Enggak pasti bro, dimarahin. salah. Anak Itu kecil. salah orang didik. Jadi Kita itu sebagai pendidik, kita itu masih belajar, masih wajar untuk melakukan kesalahan. Wajar. karena masih sekolah. Masih sekolah. Sekolah Jadi jangan itu malah tempatnya menyalahkan, salah. ya kan? Sekolah itu tempatnya salah. Betul. Karena salah justru itu sekolah. Orang yang nggak berani salah, nggak usah sekolah, Hmm. langsung kerja. Karena dia nggak ngerasa bersalah sih. Maunya benar terus. Bener di pekerjaan gitu. Jangan Oh. sampai merasa Nah, salah. jadi- Meskipun sekalipun Anda salah Nah, kalau di kerjaan. kalau kerjaan mau nggak mau kita harus benar. Tapi kalau pendidikan kita harus salah. Itu poin itu. Perbedaan yang sangat signifikan. Jadi artinya ketika anak melakukan kesalahan diapresiasi. Hebat. Bagus tuh orang Udah kayak bagus. gitu. Hebat loh kamu udah bisa kayak gini. Ayo lanjutkan. Jadi anak itu semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Kalau disalahin, down bro, mentalnya rusak bro. Itu aku dapat pengetahuan dari dosen UI. Hmm. Jadi gini, ada ceritanya, ada sejarahnya. Masih nunggu. Dosen UI cerita dari Ciliwung. Emang Cerita cewek selalu denger. kagak, maksudnya Nah ya gimana. Gak apa-apa selagi itu kita motivasi. dosen Bagus. UI. Jadi anaknya si dosen UI ini kuliah sekolah SMA senior high school, kuliah SMA di luar negeri baru sebulan udah ada ulangan harian kayak gitu, ulangan bahasa Inggris kebenarannya. Lalu setelah keluar hasil ujiannya, anaknya menyampaikan kepada bapaknya, ya entah itu kirim email atau gimana, keluar jawabannya, nilainya 90. Yang dilihat bapaknya ini salah semua, cuma benar 1, harusnya Kan benernya 90. yang dikasih nilai oleh guru di Amerika 90. itu 90. Tapi menurut bapaknya itu Menurut salah. bapaknya itu salah, nilainya 10. Berarti 20. satu dari 9 yang salah. Iya. Yang benar cuma Aku nggak tahu, pokoknya 1, pokoknya sekitar 50 ke bawah. Artinya kan jauh. Jadi kok kenapa guru menilai bahwa ini 90? Marah tuh si bapaknya, dosen UI-nya. Pergi tuh ke Amerika, ke sekolahnya. Bapaknya. Kenapa bu memberi nilai segini? Senyum si guru sekolah anaknya. Amerika yang di Amerika itu. Senyum, dia mengatakan gini, Pak, untuk umur sebulan baru di sini dalam berbahasa Inggris demikian, Si A misalnya. si A anaknya baru sebulan ini ukurannya sudah bagus Pak, udah hebat. Kalau saya ngasih nilai kecil, nanti dia nggak bisa sekolah di sini sampai lulus karena dia tertekan dengan nilai kecil, baru sekolah langsung dapat nilai kecil. Apalagi lama. Ditambah lagi dia merantau di luar negeri Iya, loh, betul, luar betul. negeri. Jadi si guru itu memberikan
semangat dan pada melalui siswanya nilai itu ya. melalui nilai, meskipun nilai itu bohong tapi bertujuan baik. Jadi Iya. pembohongan itu tidak selamanya buruk sih kalau di dalam pendidikan. Itu berarti buat dosen-dosen yang susah, Jangan pelit nilai. jangan pelit nilai. Tapi kalau kuliah nggak berlaku bro, Hah? nggak berlaku. Kalau berlaku, Harus kalau pelit dikasih semua. gede kesenangan, Nengah, udah malas belajar, sombong. Uduh. Sekolah, maksudnya sekolah itu Hmm. dikasih. Ya paling tidak secara lisan, ayo semangat. Semangat, Pokoknya- seenggaknya gitu ya. Betul. Pokoknya Itu jangan dikasih pada saatnya. jangan dikasih asupan marah, emosional. Itu nggak baik loh. pada emosional saat itu. saya skripsi juga, pada saat waktu itu ya Bu Irma ya, Bu Irma itu selalu nyemangatin, serius, nyemangatin apa udah nggak apa-apa semangat, meskipun dosen yang pembimbing satunya agak gimana gitu ya kan, beda-beda karakter ternyata ya. Iya. Semangat karena apa? Ya, dia tahu mungkin ya meskipun ini goblok anaknya tapi Ilmunya tahu dia, ilmunya tahu. ini tahu udah Untuk menuntut bahwa mahasiswa ini gimana caranya biar nambah pintar. betul dapat. Kalau kita salah, wah kamu Kan ada yang Udah. gitu ada. kemarin udah dipelajarin masa nggak inget. Gak apa, udah senang. Negatif. Oh iya bang, Oh iya. udah sebungkus. Ya udah, Iya. bagus. Bagus lah. Ada kan ada aja. Ada. Itu macam-macam karakteristik apa guru itu sebenarnya. Macam-macam. Kalau aku sebagai dosen mungkin jalan tengah, ngasih udut ya nggak apa-apa, makasih. Tapi lu harus ngerti ya, harus pelajarin ini, tetap harus nuntut ilmu, harus belajar. Aku kasih nilai bagus tapi kamu harus belajar. Iya. Iya. Jangan sampai nol. Aku hargain meskipun tahu satu pasal misalkan dari lima pasal. Yang penting tahu. Nah, tambah lagi naik level, nambah 2 pasal hafalin maknanya, asasnya apa. Jadi asas itu kan yang melatar belakangi pasal itu, lahir nih sebuah undang-undang itu asas. Nih, Rick, setelah ketemu gue pengen reuni nggak Rick nih Rick, jadi ketemu sama teman-teman yang lain. Reuni apa ya? Bukan reuni sih, kalau reuni kan dia kayak ketemu sama ya, Alwi. Aku kan di Cirebon dong. Iya, kapan kira-kira balik? Ya lu nya kapan? Kalau aku kan bisa Tahun baru. Aku kan di Indramayu. Tahun Akhirnya baru. Akhirnya kan. Nah, sekarang kan ke Jogja katanya. Sekarang Senin aku pulang ke Indramayu. Ke Indramayu. Yes, nanti jangan lupa follow IG-nya juga nih, Erik Deimawan. Di sini. Oke guys. Ya mungkin sekian obrolan kita kali. Ya, aku mau nanya nih. Oh, nanya. Aku terus yang dicecer nih. Enggak boleh Oh, nanya. nggak boleh. host. Ini akunnya kau. Iya, nanti itu kalau di akun lu. Berarti ya channel aku. Bikin, nanti bikin. Ya, Nanya apa emangnya? Kau satu aja dah. satu aja. Sialan mau di Kagak. Kau gimana rasanya udah setahun di sini? Oh ya. Ya sebenarnya kan banyak orang berpikir tuh Jakarta tuh enak ya, nyari duit gampang. Tai. Tai. Susah Wak ternyata. Karena banyak saingannya. Meskipun kita udah kerja juga, kita dapat penghasilannya secara ekonomi gitunya juga kan susah. Maksudnya dalam artian susah tuh gaji juga nggak langsung UMR. Ini kan misalkan itu bertahap sih, bertahap. Bukan berarti gue nggak suka ya kerjanya, suka di mana gue bisa nerapin ilmu pada saat kuliah. Oh iya ini KUHP ini ternyata berlaku ini. Ternyata pakai pasal. Pakai pada saat kerja bukan pada saat kuliah. Kuliah tuh, nah ini nggak kepake ini Nah, pasal. tahu lah, Tahu. ngetik yang Iya. deskripsi. Iya. Ternyata ada. Ternyata guys. kepake bro. Nah itu setahun di sini ya, ternyata ya itu membatasin gue sebenarnya pergaulan bisa aja bebas di sini, tahu sendiri. Cuman kita membatasinya ya itu awal kita niatnya apa ke Jakarta itu susah nyari kerjaan juga kemarin temen juga.
apa ya, terus di Jakarta itu yang benar-benar namanya kehidupan itu yang kayak di sinetron emang ada. Maksudnya dalam artian si kaya dan si miskin itu ada. Kalangan bawah sampai kalangan Nah, atas. kasarannya gitu. Bawah, Harusnya tengah, atas, ada semua. ada, dan itu berlaku. Kita itu yang di bawah ya harus menghargai. Gitu sebenarnya. Wah, enggak, Jakarta itu nggak menghargai kalau Maksudnya tuh yang di bawah tuh keras. kayak kita kalau kita pegawai ada direktur, ya kan atasan kita, itu kan maksudnya orang duit, iya pak, Oh iya. gitu. Atau klien kita itu ya kan, penampilan nomor satu Jakarta tuh yang mencirikan. Kita pakai jam mahal ya kan, wih orang kaya. Udah padahal kan udah tahu di rumahnya masih KPR. Itu nomor satu serius. Gila. Pengen dihargain Jakarta, penampilan nomor satu itu serius. Itu di bidang pekerjaan itu. Bidang pekerjaan juga ya sebenarnya itu berlaku sih, kita gaul juga coba lihat orang kaya semua, orang miskin mah paling asalnya ya, maaf ya bukannya ini kita bandingin, sorry itu ya, saya juga emang termasuk perantau kan nggak tahu, mungkin ya pendapat kalian mungkin berbeda. Itu jeleknya, menurut saya jelek itu, seperti itu jelek. Beda sama Cirebon tuh masih ada kultur Jawanya yang mayoritas itu sopan santun tuh dipakai. Kalau di sini ya maaf kalau ente siapa nggak tahu kenal ya udah minggir dulu gue. Saya juga nggak tahu makanya ini Jakarta tuh beda banget sama Cirebon, makanya saya nggak berani bergaul di sini. Kenapa ya, memang harus bergaul, cuman kan harus memilih juga, hati-hati. Kalau saya pergaulan membatasi diri. Yang kedua, yang pertama itu kan harus memilih dulu sebelum terjun masuk, baru kita membatasi. Kalau misalkan oh iya dia salah nih pergaulannya, Karena air putih nggak mungkin ketemu dengan minyak. betul Ya. betul, itu berlaku. Karena bisa mati kalau ketemu, kalau diminum. Nggak bisa minum air dulu. Coba kalau diminum air dulu, nggak mungkin minyak dulu. Hah? Apa? Nggak tahu, belum pernah. Kimianya nggak tahu. Kimianya mungkin minyaknya nyampur apa atas apa di bawah. Ngomongin tadi ngomongin atas nih ke minyak. Kalau gula kan di bawah, ya? Bawah. Ya, bawah. Itu di atas. Iya. Itu kimia ya mungkin ya. Ada berat. Bukan fashionnya kita. Ya udah jangan bahas. Iya. Nggak, artinya Iya, air putih nggak mungkin ketemu minyak. Orang baik nggak mungkin ketemu dengan orang jahat. Terus Jakarta itu waktu itu nomor satu, waktu itu adalah uang. Yang kedua kerja keras. Kita nggak punya keahlian, nggak punya tenaga, ya udah nggak bisa hidup. Ya kan? Time is the money. Yes, of course. Wow. You're crazy man. Tahu lah, jarang saya nggak gaul di sini, Rik. Maksudnya nggak main nongkrong itu. Iya. Jarang. Kalau ada lu aja main, kalau kesini mainnya nongkrong. Itu benar-benar di kantor. Di kantor ya, kalau ada ini. Kadang main di Bekasi sebenarnya saya tuh, Rik. Kalau Bekasi kan masih ada kultur apa ya? Sunda masih banyak, Jawa juga masih banyak. Kalau Jakarta lu udah emang pusat kan. Maksudnya tuh Bekasi masih kayak Cirebon lah. Kalau Bekasi masih agak mirip-mirip ya kan, Pantura deket kan. Lu kemana? Ke Bekasi kemana? Gue ke Bekasi di ini Tambun Utara, Apa ya? Karang Satria. Saudara, Oh, ada saudara di Bekasi juga, om sama paman itu di sana. Jadi kalau liburan kadang di sana, ya main gitu, main sambil ngobrolin ya buat kedepannya. Ini kan kita tuh sama aja sebenarnya menurut saya, kerja itu bukan suatu goals, kerja itu karena What for? follow. Kalau kamu udah kebiasaan ini cewek gue bahasa Inggris terus bro. Inggris karena Jago ya. karena di bidang saya Anjay. di bidang saya itu internasional bukan nasional. Kelas internasional. Jadi gini Rik, maksudnya kerjaan itu belum goals. Kenapa belum goals? Karena jadi kita udah bekerja juga nih. Setelah kuliah kita kerja,
terus kerja aja kerja terus ngumpulin duit buat apa kalau nggak ada tujuan, pasti duit itu habis. Kalau kita ada tujuan, duit itu kepake, maksudnya kepake ke yang tujuan kita itu. Cita-citanya apa akhirat tuh? Ente tuh cita-citanya apa setelah kuliah? Kerja kan? Nah setelah kerja ngapain? Pasti ente tuh merenung, wah kerja duit dapat, passion. Belum tujuan, itu bukan tujuan kalau passion. Sementara tujuannya ya buat masa depan ente. Pengen nikah contohnya ya kan? Nikah modalnya apa? Punya rumah. Setelah punya rumah, Tapi nikah, setelah nikah kendaraan. Tapi ada gini bro, Duniawi. banyak orang ya kalau menurut kacamata aku Hmm. udah sukses tapi masa pensiun itu nggak ada selama hidup, nggak punya masa pensiun sampai Oh, jadi nggak- sampai dia nggak- mati. Nah, Padahal dia udah gitu sukses. ya, pengen tuh Tenang, ya. ketenangan hidup. Karena apa itu? Ya, Ngajar dunia. karena ya itu duniawi yang berlebihan, ketidakseimbangan pengetahuan antara ilmu duniawi dan ilmu agama. Nah, saya takutnya itu ya. Takutnya itu karena di Jakarta itu Jakarta duniawi, itu bukan duniawi. kalau nyari ini jangan di Jakarta, nyari akhirat. enggak bercanda. Enggak benar. Benar. Oh, iya. Ya, ya. Tapi ya benar juga sih, maksudnya duniawi semua. Saya keluar kantor perjalanan pasti orang-orang yang mencari duniawi gitu ya. Jadi yang paling segelintir orang yang mencari yang agama, aku mencari ambil- akhirat. ambil dari sebenarnya bukan masalah mencari akhirat, Apa ya? Keseimbangan keseimbangan pola kehidupan. mungkin Jadi ada segelintir. ada, aku dapat ide ini. Nanti mimpi aku bukan jadi apa, Hmm. tapi gimana caranya pensiun di umur 45 tahun. 45 tahun udah pensiun. Maksudnya udah jadi sukses, udah cukup. Jadi duit udah ngalir, udah nyari. Duit yang nyari kita, bukan kita yang nyari duit. Udah pensiun. Pensiun, ya mudah-mudahan masih hidup ya bro. Iya. Jadi tobat. Ya tobat dari sekarang, cuman over. Setelah 45 tahun itu udahlah khusus fokus ke akhirat. Jadi gimana caranya 45 tahun itu pensiun? Ada waktunya berarti gitu. Ada waktunya. Tapi kan ya benar juga. Tapi Kita kan- kalau ngincer tapi kan- akhirat terus ya kan, gimana kita mau ngincer akhirat kalau duniawinya? Dunianya sengsara. Kalau Biar nggak seimbang kalau ya, nggak bisa. punya duit itu nggak bisa Ya, contohnya kayak naik haji perlu uang, perlu uang. Semua itu butuh uang. sodako perlu uang, Hmm. ya kan? Zakat perlu uang, akekahan, ayo, Iya. ya kan? Ada itu yang motivator siapa ya yang masa bahas uang? Banyak Iya, dari iya. siapa ya? Uang. Uang. Pendidikan juga kalau nggak ada uang kan percuma. Itu bullshit sebenarnya orang yang nggak mau uang. Tapi dia kan mengatakan yang itu motivator. Cari uang dengan cara yang halal. Betul. Nah ini bagi koruptor ini gimana? Hah? Dia KPK sebenarnya itu ilmu dasar bro kalau kata aku. menteri ya kan? Ilmu dasar. Ketika kita mendapatkan uang kotor, kita itu sebenarnya rugi. Sebenarnya meskipun kita Nggak terlihat. besar juga rugi. Entah itu dapat sakit, dia tiba-tiba sakit, mati, Hmm. rugi, bandi kan? Hmm. Nah, bencana mah bandi. Contohnya sakit Terus aja lah ya kan? anaknya dapat warisan, dapat mati, anaknya sengsara semua. Kita nggak ada yang tahu gara-gara duitnya nggak berkah. Iya. Jangka waktunya pendek. Cepet hilang uang panas Cepet hilang. rasanya. Ya iya menteri sosial ya kan. Jangan merek bro. Tapi ya kalau bener ya. Tapi nggak benar apa-apa. itu fakta ya Oh, kan? iya. Fakta yang bahas banyak. Menteri, maksudnya tuh ya ini bahas yang kemarin kasus ya kan. Ya menurut saya sih ya kasihan juga kan masyarakat lagi kayak gini kan. Lagi COVID,
banyak di luar sana yang masih dorong-dongangan di jalan tuh banyak, dongangan sampah gitu tuh, terus pinggir dia ngasih makan, itu jahat banget sih mereka. Ya udahlah. Air putih, budayakan air putih. Muncrat. Oke guys lah, sekian aja dari saya dan teman lama saya Erik Himawan. Jangan lupa follow IG-nya di bawah ini deskripsi nanti. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1, go! Open the door.